Menua pasti, pensiun pasti, tapi kadang-kadang mempersiapkan diri ketika masuk masa pensiun jarang dipahami. Dimengerti iya, tapi jarang paham. Maka sinyal ketika otot mulai lemah, bangun tidur mulai pegel, tetap masih diabaikan. Padahal persiapan pensiun bukan hanya tentang kesiapan finansial, kesiapan tabungan, kesiapan bentuk uang yang nyata yang akan membackup kehidupan kita kelak setelah pensiun itu datang. Ini ada kaitannya dengan video saya sebelumnya tentang persiapan pensiun di batch 1. Selain mental karena menjelang pensiun, di batch kedua ini sederhana, tetapi penting untuk selalu diingatkan karena faktanya saya juga demikian. Di usia 50 masih santai-santai saja, tidak sekeras yang seharusnya dilakukan. Padahal kita harus melatih sejak dini agar masa otot kita juga terjaga. Betul, beberapa dokter juga menyarankan bahwa kardio saja tidak cukup, tapi paling tidak ketika kita mempersiapkan diri untuk menapaki masa usia pensiun, menjalankan rutinitas, menjaga kegiatan yang bersifat manfaat kardio, ya saya rasa penting dilakukan. Karena ini adalah bagian dari amanat tubuh. Saya Umbul Armadi, belum pensiun, masih aktif di Multi. Di setiap channelnya akan mengulas perjalanan pensiun. Jangan sampai dilewatkan. Ini sederhana. Ini channel sederhana. Langkah batch 1 sampai ke batch berikutnya adalah bagaimana saya menyikapi kehidupan ini sebelum masa pensiun itu sungguh-sungguh hadir. Bukan hanya bapak ibu saja, saya juga demikian. Udah sadar bahwa otot melemah. Ya dulu waktu muda baru main bola sedikit, paha kita udah bisa mengencang. Baru main tenis meja sebentar, lengan kita sudah mulai mengencang. Berbeda ketika usia kita di atas 50. Disadari nggak disadari, kemampuan paha dan kaki kita menompang berat badan kita akan menurun. Nah ini penting dilakukan upaya untuk memperkecil percepatan penurunan masa otot. Masa pensiun penting, duit banyak penting, tapi duit yang banyak yang dipersiapkan untuk pensiun kelak tidaklah cukup untuk menopang kebahagiaan kita kelak di masa tua. Sebagai orang yang di atas 50 tahun seyogyanya, idealnya, sadar saya bahwa tidak ada bentuk kehidupan yang ideal, tapi setidaknya kita mengupayakan bentuk ideal tersebut. Di antaranya adalah dengan melakukan olahraga kecil seperti kardio seperti ini. Jika Bapak Ibu banyak waktu, ya tergantung rutinitasnya. Mungkin bisa penguatan kayak beban, kayak kegiatan yang sifatnya lebih menguatkan otot kaki lebih maksimal. Bukan hanya sekedar jalan kaki kayak saya gini menggunakan walking pad ini daripada tidak melakukan. Karena saya masih belum pensiun, tapi ya mengupayakan hal seperti ini agar terjaga dengan baik. Melatih ritme, walaupun sulit, betul sangat sulit karena di usia yang sangat produktif, menyempatkan waktu, menghilangkan waktu rutinitas kita ke dalam hal-hal persiapan memang tidak mudah. Termasuk saya, mengalami kesulitan mempersiapkan diri secara fisik menjelang pensiun. Disadari nggak disadari, hal itu akan berdampak kelak ketika kita pensiun. Selain masa otot yang melemah, keraguan atas kemampuan finansial kita kelak pensiun nanti, ada satu hal yang akan saya terus lakukan ketika belum pensiun dan insya Allah ketika pensiun itu hadir. Saya mempersiapkan hal-hal kecil yang berangkat dari kesadaran saya bahwa ketika tua, masih sehat pun saya menyadari bahwa keterbatasan pikiran saya, kemampuan mengingat saya sangat tidak maksimal. Saya tidak merasa pinter, saya tidak merasa memiliki daya ingat yang tinggi, sehingga saya rutin melakukan kegiatan menulis. Saya ada blog pribadi, kalau penasaran tulisan-tulisan saya bisa diintip di blog.narmadi.com. Itu saya lakukan untuk mengasah terus pikiran saya. Terlebih ketika menjelang pensiun nanti, kegiatan seperti menulis akan ditingkatkan. Karena bagaimana melatih otak terus bekerja agar tidak payah pikiran kita di masa tua kelak. Otak tetap terasah, kelumpuhan pikiran bisa terjaga. Jangan sampai masa tua kita menjadi pikun, tidak produktif, bahkan hanya menunggu tua, tidak berdaya. Ini jangan sampai. Kita harus memaksimalkan hal-hal yang sifatnya bisa menekan potensi kepikunan, menekan potensi penurunan massa otot yang lebih drastis. Yang saya lakukan selain menulis, ini
kaitannya dengan batch pertama persiapan pensiun di video saya sebelumnya. Bapak Ibu boleh lihat di sana, intinya adalah kesiapan mental, persiapan tentang hal-hal penting, mitigasi resiko terhadap surat-surat penting, dan juga hal yang sangat fundamental agar anak keturunan kita tidak bermasalah di kemudian hari. Di sini, di batch kedua ini, saya yang paling penting adalah melakukan upaya menjaga masa otot dan menjaga kesehatan pikiran. Sejak sebelum masa 50 saya udah rajin menulis, tapi kegiatan itu akan saya pertahankan insya Allah sampai tua kelak. Ada satu lagi tambahan bahwa bergeraknya dunia digital, menulis saja saya rasa tidak cukup karena search engine result page tidak lagi begitu cara kerja. Tidak lagi bekerja seperti dulu, bahwa kita menulis sebagus mungkin kemungkinan dibaca orang jauh lebih sedikit dibanding kita membuat video. Video lebih mudah diterima oleh masyarakat. Maka dalam rangka mempersiapkan pensiun di batch kedua, saya ada tambahan, yaitu saya mulai mengunggah video kegiatan-kegiatan persiapan-persiapan saya ketika masa pensiun nanti benar-benar datang. Saya akan buat video terus, apapun videonya, tapi kaitannya dengan kegiatan dan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan perjalanan masa pensiun saya. Bapak Ibu nggak ada ruginya, saya aplikasikan di setiap tahap dan Bapak Ibu boleh nyontek. Yang cocok, yang nggak cocok tidak usah. Nah, Bapak Ibu mempersiapkan apa hari ini? Boleh ditinggalkan komentar. Atau ada ide, usulan, mungkin saya bisa jauh lebih dalam lagi selain menulis dan membuat video. Ada masukan, boleh nanti kita diskusi bersama-sama. Prinsip saya menjaga kebugaran bukan masalah biar kita terlihat awet muda, bukan. Tapi lebih kepada ya biar seimbang aja. Kerja terus cari duit banyak, nggak seimbang, bermasalah uang kita banyak juga jadi tidak berarti. Jadi uang yang banyak memang penting, tapi sadari bahwa uang adalah alat. Bukan berarti tanpa uang kita runtuh gitu, bukan berarti begitu. Karena dalam agama saya, selama kita bergerak, bernapas, Tuhan udah menjamin masalah makan. Jadi, itu udah level jauh sebelum kita bernalar gitu. Ketika kita udah bernalar, harusnya bagaimana menggunakan uang lebih bijaksana, tahu persis bagaimana skala prioritas itu bisa kita aplikasikan dalam masa pensiun kelak. Jadi nggak ada salahnya kalau Bapak Ibu sebelum pensiun mungkin masih usianya sama kayak saya, bisa melakukan kegiatan kecil seperti olahraga, treadmill, ya nggak bisa jalan di air petra di lingkungan rumah, ya bisa melakukan apa aja yang sifatnya membantu kardio kita lebih bagus gitu. Ayo jalan kaki kayak jogging kecil kayak apapun, bukan hanya mempersiapkan masalah materi, tapi sehat jauh lebih penting dibanding itu. Jangan nunggu bangun tidur pegelinu baru sadar. Udah tua, udah pasti. Tidur nanti seperti ayam. Dikit-dikit kebangun. Baru merem 2 jam kebangun. Ingat mati, sholat. Ingat mati, sholat. Fase itu akan sampai kepada orang-orang yang menjelang pensiun. Jadi nggak ada salahnya. Yuk, giatkan kesehatan, kebugaran untuk menjalani masa pensiun yang tetap gagah, bersahaja, dan tidak merepotkan anak keturunan kita. Ini chapter kedua. Chapter ketiga jauh lebih keren. Ikuti terus channel saya, diskusikan hal-hal yang Bapak Ibu rencanakan dalam pensiun, apakah sama dengan saya atau lagi menyusun pensiun bersama-sama. See you the next video.